السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بهدايته ووفقنا بتوفيقه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في قضائه وحكمه، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صفوة خلقه، صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد أشرف رسله وعلى آله وأصحابه وعترته ومن تبعهم إلى يوم لقائه. أما بعد، Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat nisbah badan kita. Allah sehatkan kita, Allah beri makan kita, Allah beri minum kita, Allah beri pakaian kita. Tetapi itu adalah nikmat yang umum. Taat kada taat, beriman kada beriman, semua diberi Allah Ta'ala, diberi makan, diberi minum, diberi pakaian. Tapi yang paling kita syukuri adalah nikmat nisbah hati kita, nikmat nisbah batin kita, nikmat nisbah ruh kita. Allah Ta'ala beri kita taufik hidayah dan inayah sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini di majelis yang penuh barakah ini. Kita berharap dengan kita berkumpul di majelis ini, mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita, orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cinta, mudah-mudahan diampuni Allah Ta'ala dosa seumur hidup. Amin ya rabbal alamin. Al-hidayah ni'matun azimatun la tusawiha ni'matun ukhra. Hidayah itu adalah nikmat yang agung, nikmat yang besar, yang kadangkala menyamai akan nikmat itu hidayah oleh nikmat-nikmat yang lain. Oleh karena itu kita disuruh untuk setiap hari meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai di hati ini hidayah berkurang, jangan sampai berkurang sedikit pun, bahkan kita berharap mudah-mudahan taufik hidayah ini selalu bertambah dan bertambah setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai dicabut Allah Ta'ala. Amin. Kita hendak nak kaya pepatah orang bahari, kurang-kurang di atas tunggul, semakin Tuhan semakin tunggul. Tunggul ke pengajian, tunggul ke majelis ilmu, tunggul ke masjid, tunggul ke langgar. Kita hendak kayak itu semakin Tuhan semakin bagus. Sebab itu akan menarik kita mati di dalam keadaan husnul khotimah. Jangan kayak pepatah Tuhan di atas kelati, semakin Tuhan semakin ganteng. Apun pencucuan mencari kain, nih mana kain nih? Tuh jadi ini kain boleh punya belai. Tuhan sudah ada yang jadi umur sih kain. Ujar Imam Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, orang yang berumur 40 tahun ke atas itu jersidin nang kaya pohon nyiur yang tumbuh di pinggir sungai. Ada kada pohon nyiur tumbuh di pinggir sungai? Ada. Nah, itu pohon nyiurnya tuh. Lamunnya pohon nyiur itu miringnya ke sungai, kira-kira lamunnya rabahnya tak ke sungai kan tak tapi enggak? Ke sungai. Itu juga lamunnya si pohon nyiur ini merengnya ke tabing, kira-kira lamunnya rabahnya tak kemana? Tak ke tabing. Dintu juga ujar Imam Ghazali, orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas itu yang kayak pohon nyiur yang tumbuh di pinggir sungai.
sidin ini merengnya ke majelis ilmu, lamunnya sidin ini merengnya ke masjid, ke langgar, ke tempat-tempat kebaikan, kira-kira lamunnya rabah kira-kira tak kemana nah? Tak ke langgir, tak ke majelis. Artinya itu akan menarik sidin mati di dalam keadaan husnul khotimah. Ini umur 40 tahun ke atas ini sebulan penentuannya. Tapi lamunnya sidin ini umur 40 tahun ke atas, miringnya jam-jam kira-kira lamunnya rabahnya tak kemana nah? Mudah-mudahan kita dengan sekeluarga dapat hidayah, taufik hidayah, masyarakat merjakan taat ibadah kepada Allah Ta'ala. Salawat salam kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, kita pada hari ini sudah berada di bulan Rajab, tepatnya 4 Rajab kan? 4 Rajab. Yang mana bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang disebut dengan Syahrul Mu'azzam, bulan yang sangat diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, yang paling mengagungkan dengan bulan Rajab ini adalah kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kita bersyukur benar orang Kalimantan. Kita bersyukur benar kita orang Banjar. Kita bersyukur benar kita orang Martapura. Ternyata kita membesarkan bulan Rajab ini bukan hanya dengan kita memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad saja, tapi bertambah seperti ini, yaitu memperingati haul daripada guru kita, syekh kita, nabi kita, Abah Guru Sabtu. Mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita indah pada hari ini memperingati haulnya Abah Guru Sabtu. Kita dengan harapan apa? Mudah-mudahan Abah Guru Sabtu kenal lawan kita. Sidik pinandu lawan kita. Mudah-mudahan sidik memberi syafaat lawan kita. Sebab inilah harapan kita. Kenapa jadi kita menghadiahi lawan para wali-wali, mengirimi Fatihah, menghauli mereka, mengirimi hadiah kepada mereka, supaya mereka para wali itu pinandu lawan kita, supaya mereka itu memberikan syafaat lawan kita. Sebab wa min syaratis syafa'ah al-ma'rifah. Di antara syarat untuk mendapatkan syafaat pertolongan itu adalah kenal dulu. Sebab kenal lalu orang itu mau menolong. Contoh nila ada orang nila hendak berhutang lawan pian 10 juta. Tapi pian kami kenal, patuh aja ada siapa yang kamu pian. Pokoknya kira-kira pian menghutangi, menolong ini. Ya kan? Nang kenal aja dah. Pokok nila. Sama aja kayak orang nih. Ada rabah kendaraan di jalan. Tapi pian kada kenal, iya bentar saja sah. Coba pian kenal, itu yang hafal terus sekalinya orang kampung seorang, itu sekalinya pula seorang. Oh bisa bilang menolongnya. Berarti di antara syarat untuk mendapatkan pertolongan itu kenal sebabnya. Jadi inilah kita kenapa memperingati hal Abah Guru Sabtu. Mudah-mudahan sidin pinandu lawan kita, mudah-mudahan kita dapat syafaat sidin. Amin ya rabbal alamin. Bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat diberkahi, bulan yang full rahmat Allah Ta'ala di bulan ini, yang mana di antara rahmat Allah Ta'ala yang besar untuk kita ialah terjadinya suatu peristiwa yang sangat agung kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini langsung dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 1 dan juga dijelaskan di dalam surah An-Najm
ayat 1 sampai ayat 18 yang sudah dibacakan oleh qari'ah kita tadi yang suaranya Masya Allah luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran menjelaskan tentang Isra'nya Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Dan juga dijelaskan tentang mi'rajnya Nabi Muhammad itu di dalam surah An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjalankan hamba-Nya. Kata-kata hamba-Nya ini menunjukkan Nabi Muhammad berangkat itu dengan ruh dan jasad sedikit awak. Kadang ruh tak ada. Lamun ruh yang berangkat kayak milih-pilih. Lailan sedikit waktu di malam hari minal masjidil haram dari masjidil haram Makkah menuju masjidil aqsa alladzi barakna haulah yang kami berkahi di sekelilingnya. Tujuannya apa? Untuk kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami oleh Allah Ta'ala. Ini memang kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra mi'rajkan baginda Nabi besar Muhammad. Di antaranya yang pertama adalah untuk menghibur Nabi Muhammad, yang kedua adalah untuk memberikan perintah sembahyang 5 waktu. Yang pertama adalah untuk menghibur Nabi Muhammad. Sebab tahun itu adalah tahun yang luar biasa sedihnya Nabi Muhammad. 2 benteng yang besar baginda Nabi Muhammad meninggal dunia. Yang pertama adalah bin Sidin Ummina Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ada kegampangan biar Ummina Sayyidah Khadijah ini menolong baginda Nabi. Sayyidah Khadijah lah yang pertama kali beriman lawan Nabi Muhammad. Beliau mengorbankan seluruh harta beliau, seluruhnya sampai habis hartanya Sayyidah Khadijah. Padahal dulu beliau adalah wanita terkaya seantero kota Mekah. Demi untuk menolong dakwahnya Nabi Muhammad habis seluruhnya. Bahkan bukuhan pemuda-pemuda Quraisy itu pada wani menghantam Nabi Muhammad. Kenapa? Lantaran terpandang Sayyidah Khadijah. Pemuda-pemuda Quraisy itu jadi badui itu berkat Sayyidah Khadijah, berkat membawakan harta dagangan Sayyidah Khadijah. Lamunnya menghantam Nabi Muhammad, terhantam lagi bos. Jadi kedua di bukuhan pemuda-pemudanya. Nang tatuhannya kaduani menghantam Nabi Muhammad. Kenapa? Terpandang Abu Thalib paman Nabi. Sebab Abu Thalib ini adalah pimpinannya.
kepala sukunya. Jadi pembuahan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda belum lahir lagi. Itu kada wani mahantam lawan Nabi Muhammad. Kenapa? Kepandang Abu Thalib dong yang mahantam Nabi Muhammad. Tahantam anak kemanakan kepala suku. Di ketika Siti Khadijah meninggal, di ketika Abu Thalib meninggal, dua benteng Nabi Muhammad ini meninggal dunia, bubuhan kafir Quraisy yang satuhannya, yang anung-anungnya wahni mahantam langsung lawan Nabi Muhammad. Bahkan di ketika itu bubuhan kafir Quraisy itu sampai menyiksa luar biasa lawan sahabat, bahkan sampai membunuh lawan sahabat. Lalu di ketika itu Nabi Muhammad hijrah ke Taif dengan harapan mudah orang Taif beriman. Ternyata apa yang didapatkan Nabi hanyalah hinaan. Sampai-sampai dihampur Nabi Muhammad dengan batu, berdarah-darah awak Nabi Muhammad. Di saat kesedihan yang memuncak yang dialami Nabi Muhammad, Allah Ta'ala hendak menghibur lawan Nabi Muhammad. Allah utus malaikat Jibril lawan Mikail untuk turun ke bumi, untuk dibawa ke langit dan untuk diberikan perintah sembahyang 5 waktu. Ini nilai pelajarannya nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala di ketika hendak memerintahkan kita dan umat Nabi Muhammad, memerintahkan Nabi Muhammad dan kita umatnya untuk sembahyang 5 waktu, Allah Ta'ala menyuruh malaikat Jibril lawan Mikail turun ke bumi, bawa Nabi Muhammad ke langit, angku langsung dan memerintahkannya sembahyang. Ini perintah sembahyang ini merupakan perintah yang agung luar biasa, beda dengan perintah-perintah yang lain. Lagunya perintah puasa Ramadan, perintah berzakat, perintah berhaji bagi yang mampu, itu cukup Allah Ta'ala mewakilkan malaikat Jibril turun ke bumi sampaikan perintah itu lawan Nabi Muhammad. Tapi beda dengan sembahyang. Lagunya perintah sembahyang, Nabi Muhammad yang diangkat ke langit. Berarti perintah sembahyang ini perintah yang sangat agung luar biasa. Bahkan disebutkan di dalam kitab As-salatu kal-iman. Sembahyang itu seperti iman. Kenapa sembahyang itu seperti iman? Sebab yang membedakan antara orang beriman dengan orang kafir di sembahyang. Di sembahyang. Bahkan sembahyang itu lebih berat daripada puasa Ramadan. Kenapa? Sebab setiap orang yang sembahyang, setiap orang yang penyembahyang pasti itu puasa Ramadan. Tetapi lagunya orang yang puasa Ramadan belum tentunya penyembahyang. Siapa tahu bisa jadinya puasa Ramadan lantaran apa? Takutan sumpah ketahuan Tuhan ada puasa. Ya kan? Berarti cucuk jadilah lebih berat sembahyang daripada puasa. Cucuk Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, bahwa sembahyang itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagi orang-orang yang khusyuk di dalam sembahyangnya, hatinya fokus di dalam sembahyang, badannya fokus kada bergerak-gerak, itu dia akan merasakan kelezatan di dalam sembahyangnya, sehingga sembahyang itu menjadi lezat dengan berkat khusyuknya itu tadi. Cocok sembahyang itu bagi orang yang khusyuk ada dengan. Lalu malaikat Jibril dan Mikail turun ke bumi untuk menjemput Nabi Muhammad. Di ketika itu ya Nabi Muhammad sesudah sidin bulik pada rumah Ummu Hani, beliau sembahyang 2 rakaat di dekat Ka'bah. Waktu itu Nabi Muhammad berabahan, ada yang mengatakan di Hijr Ismail. Itu berabahannya bertiga. Pertama dikawani oleh Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Sayyidina Ali, lawan Sayyidina Hamzah. Jadi berabahan Nabi Muhammad bertiga. Ada yang mengatakan di Hijr Ismail, nang bulatan 3 Ka'bah lah. Mudah-mudahan kita jangan dimatikan kecuali sudah umroh haji. Di Hijr Ismail ada yang mengatakan Nabi Muhammad berabahan itu di Hatim. Hatim itu antara pintu Ka'bah lawan makam Ibrahim. Nah tengah-tengahnya tuh Hatim ngarannya. Nah riwayat mengatakan Nabi Muhammad berabahan di situ. Ini nilai ada pelajaran di sini apa ya? Nabi Muhammad hakon sidin guring sama-sama dengan umat lawan umat. Ini adalah bentuk ketawaduannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini orang hebat. Nabi Muhammad ini orang luar biasa. Ternyata sidin ini hakon guring sama-sama dengan umat. Berarti di situ adalah
bab tawadhu'nya Nabi Muhammad ada di situ. Di mana tawadhu'nya? Ya, akan kumpul-kumpul itu tadi. Banang kayak kisah Paloy kawin lawan orang Haruyan. Rupanya bini Paloy ini rumahnya kehigaan lawan pabrik gantah. Uma si Paloy malam pertama, malam kedua, malam ketiga, anak gua guring si Paloy mencium gantah. Anak gua guring, sakalinya lawas-kelawasan. Anak apa lagi ada mencium gantah. Menyatu dah hidungnya lawan gantah tuh menyatu. Lalu rupanya pembakal membawa ini bubuhan pemuda-pemuda pun Haruyan tunan supaya siapa anak-anak umpat nah kursus menjahit gratis di Banjar. Umpat, si Paloy juga umpat. Jadi serombongan deh tulakan ke Banjaran kursus menjahit. Waktu itu dia guringnya bahamparan mana? Rupanya si Paloy ini kenapa guring bersamaan lawan kekawanan, kenapa kumpul-kumpul guring lawan kekawanan? Jadi dari kawannya si Paloy, sombong benar si Paloy ini kenapa terlalu guring lawan kita? Berarti andai kata Paloy itu hopon guring sama-sama kekawanan, berarti di situ ada tawadhu. Namunnya berpisah, sombong benar juga kawanan ya Allah. Rupanya suara sumbang ini kadang-kadang si Paloy. Lalu Paloy mendatangi. Ikan jangan langsung seuzon lawan dia apa? Kamu tahu lah aku ini jadi berpisah guring daripada buhanmu. Lalu yang paling mengatas, nah dia Paloy, gatah isinya. Aku ini jadi paling kita kawan guring, mungkin mencium gatah. Patok sudah tidak sempat hari mencium gatah. Namanya aku guring, kumpul lawan buhanmu sih, bukan kawan guring si Paloy. Artinya apa di sini lemunya Paloy mau berkumpul-kumpul lawan kekawanan, ternyata di situ mau ada tawadhu di situ. Tapi namanya ada kekawanan kita, kadang akan berkumpul lawan kita, jangan langsung seuzon lawan ini. Siapa tahu ini ada alasan yang membuat ini itu karena kau berkumpul lawan seorang. Nah, lalu setelah itu dibawa Nabi Muhammad menuju ke dekat sumur Zam-Zam. Direbahkan Nabi Muhammad, dibelah dadanya Nabi Muhammad dari bawah pinggul sini sampai lubusan. Nah, diambil hatinya Nabi Muhammad dan dibasuh dengan baju Zam-Zam. Ini panggilan keistimewaan baju Zam-Zam nih. Kemuliaan baju Zam-Zam itu luar biasa. Berapa kali hati Nabi Muhammad itu dicuci dengan baju Zam-Zam? Itu baju Zam-Zam ini adalah salah satu baju yang termulia di dunia, di alam semesta. Kenyakan baju yang paling mulia itu nomor satu adalah baju yang keluar dari jari jemari Nabi. Kan ada mukjizat Nabi yang keluar baju di salah-salah jari sidin, itu baju yang paling mulia sudah alahan daripada baju surga. Nah yang kedua ada baju yang di surga telaganya Nabi Muhammad. Mudah kita kini diminumi Nabi Muhammad di telaga sidin, amin. Nambah itu anyar baju Zam-Zam. Cocok dengan Nabi mau Zam-Zam di masyuriballah. Air Zam-Zam itu tergantung apa Nabi yang nyatakan. Inya menjadi obat. Baju Zam-Zam ini bukan hanya menempati makanan. Baju Zam-Zam ini menempati minuman, menempati makanan, dan menempati obat. Bahkan obat seluruh penyakit. Yang penting kan bujur-bujur yakin. Makanya ketika kita hendak minum baju Zam-Zam itu, yang pertama kita berbismillah, yang kedua membaca sholawat. Baik itu niat apa niat? Hajat kita tuh napa untuk minum baju Zam-Zam ini Nah, kemudian yang keempat kita harus bujur yakin dengan keistimewaan baju Zam-Zam. Jangan sampai di hati kita itu mendustakan lawan keistimewaan baju Zam-Zam, apalagi sampai mengiktiraf. Tinggal cobaan aja gitu, jangan. Mujarabah ada aja baju Zam-Zam ini cobaan. Jangan. Ada kawan kita bertakut, boleh ajar kawan cobaannya. Jadi kan kawan saya menjawab, ada boleh kawan cobaan. Kasihan orangnya kawan cobaan. Jadi dia menjawab, kenapa nak ada boleh kawan cobaan? Boleh banget kawan cobaan. Cobaan kawin, kenapa ada boleh? Cucunya baan. Kasihan cucunya baan, namanya kada boleh kawin. Ya kalau cobaan orangnya. Nah lalu singkat cerita dibasuh hati Nabi Muhammad dengan menggunakan air Zam-Zam. Dan jangan lupa adalah hati Nabi Muhammad asalnya ingat lalu diberasi dijamin. Hati Nabi Muhammad itu bersihnya luar biasa. Makanya ujar Habib Ali, "Nabi tuhran ala tuhri."
Kenapa jadi dibasuh hatinya Nabi Muhammad? Supaya suci di atas suci. Untuk menambah suci di atas suci, hati Nabi Muhammad itu suci luar biasa sudah. Karena Nabi Muhammad hadap Tuhan. Hadap Tuhan, makanya at-taharah muqaddam ala munajah. Suci itu lebih didahulukan atas munajat. Suci dulu dahulu. Nah, setelah dibasuh hati Nabi Muhammad, lalu dibawa wadah yang terbuat dari emas yang berisi iman dan hikmah. Wadah yang terbuat dari emas. Ini ada pelajaran di wanita, kenapa wadahnya itu terbuat dari emas. Ini untuk menyesuaikan lawan hati Nabi Muhammad. Sebab hati Nabi Muhammad itu bagaikan emas. Cair emas. Emas itu inya kada kawa dikuasai oleh api. Api itu paling melepurinya benar, tapi untuk mengurangi geram-geramnya itu kada kawa menghabiskan api itu, kada sampurnya, kada kawa. Dituyuh hatinya Nabi Muhammad. Sebagaimana emas kada kawa dikuasai oleh api, dituyuh hati Nabi Muhammad kada kawa dikuasai oleh syaitan. Ini emas itu kada kawa berikit nang tanah nang rigat-rigat itu kada kawa berikit ingin basuhin hilang dah. Dituyuh hati Nabi Muhammad kada kawa dirikiti oleh sifat-sifat yang tercela. Hasad, dengki, ujub, takabur itu kada kawa berikit di hati Nabi Muhammad. Makanya itu kenapa wadahnya itu terbuat daripada emas untuk mencucuki dengan hatinya Nabi Muhammad. Setelah itu kemudian dikembalikan hatinya Nabi Muhammad seperti semula. Setelah itu didatangkanlah binatang yang namanya burak. Bahari ada jalan pesawat burak Airlines. Bahari ada. Ini kan ada lagi sudah hingga tahun 2005 aja lagi bahari itu. Ada lagi sudah dari tahun 2005. Sama Adam Air itu dicabut perizinannya lantaran nang buruk ada pesawat Adam Air. Nah, burak ini diambil dari dua kata. Yang pertama barikun, yang kedua barkun. Barikun itu artinya putih, barkun itu artinya kilat. Jadi kenapa burung itu disebut dengan burung? Artinya burung ini adalah binatang yang berwarna putih, kecepatannya kayak kilat. Bahkan saking cepatnya burung ini sekali langkah itu aja sejauh mata memandang, cukup. Nah kayak kilat, bahkan cepat daripada kilat, nah kayak kecepatan cahaya tuh. Ini kecepatan cahaya ini di dalam ilmu fisika itu jalan 300.000 km per detik. Kayak pak orang hitung pokoknya cepat kanan tuh. Lawan burung ini jalan itu rata. Kenapa jadi rata? Nyajar burung ini lamunnya naik gunung, batis mukanya itu behandap, batis belakang berpanjang. Lamunnya turun pada gunung, batis muka berpanjang, batis belakang behandap. Ya hati-hati mencari makan ini kalau jual berpandir terpaling. Lamunnya naik gunungnya, batis muka berpanjang, batis belakang behandap. Nya turun pada gunung, batis muka behandap, batis belakang berpanjang. Jadinya jemaah gunung ada terus balik lagi. Salto malah ini bikin gitu. Lawan burung ini melihat di malam hari, nah kayak kalalawar. Di kalalawar atau menyuntan jambu saus itu bilainya malam. Siang gurihnya. Nah jadi burung itu melihat di malam hari. Jadi jangan kira Nabi Muhammad bisa merah tuh basintar kata. Melihat burung itu di malam hari. Lawan nila burung ini tingginya itu rendah pada unta, tertinggi pada hemar, tertinggi pada keledai. Ini burung ini kendaraan yang ideal kata Nabi Muhammad, tinggi benar kada, rendah benar kada. Lo punya kerendahan ini apa air bagi Nabi Muhammad? Kan Nabi Muhammad tingginya 110, lo punya kerendahan apa air Nabi Muhammad punya kerendahan. Ya kan pokoknya burung ini kendaraan yang ideal kata Nabi Muhammad. Namun jangan pian sangka nila, jangan pian bayangkan Nabi Muhammad naik burung itu tumpang 3 aja. Kalau Jibril di muka, Nabi Muhammad di belakang, Mikael di belakang. Kita diberi polisi apa jadi bertiga? Apa yang kita mau keempat? Ini Nabi Muhammad itu naik burung itu sorongan aja sih Den. Kan
Kan Jibril Mikail ada jadi antara seorang. Jadi Jibril di sebelah kanan Nabi Muhammad, Mikail sebelah kirinya Nabi Muhammad. Ini ada dapat pelajaran dua kita nih lah. Nabi Muhammad kan didekeng oleh Jibril lawan Mikail. Tujuan adalah mudah-mudahan anak cucu kita kena alim. Amin. Kena lamunnya anak cucu kita alim, mudah jadi isi majelis itu bagus benernya didekeng oleh Jibril, didekeng oleh Mikail. Harapnya ya didekeng Jibril lawan Mikail. Jibril ini kan pembawa wahyu, Jibril ini kan pembawa ilmu. Nah bagus banget itu didekeng oleh Jibril. Siapa yang mendekenginya? Guru yang mendekeng lawannya. Jadi nyaman. Lamunnya ada masalah galau, kawa curhat ke guru, ya kan? Atau ada orang bertakun masalah, salah ada kau menjawab, ampun maaf, mulai pertanyaan dia ulun saring dahulu, ulun takunakan dulu ke guru ulun, kan nyaman jadinya. Nang kedua bagus banget ini didekeng oleh Mikail. Siapa Mikailnya? Kan Mikail pembawa rezeki, orang suci yang mendekeng lawannya. Jadi nyaman. Haji Nurhin ka, bos kimol pemainnya ini menduit napa-napa di majelis itu nang kurang napa yang kurang umpamanya kipas angin umpamanya atau jam ada atau jam ada juga terai mati nah si Soki ini nang menduit yang mengadakan nah sama juga inilah kayak kita nih lawan anak kita bagus benar kita itu jangan jadi Mikail lagi lawan anak pun kawan jadi Jibril bagi anak. Napa ya? Kita ini kebanyakan jadi Mikailnya anak memberi duit aja nah. Iya kan? Nah duit bukannya boleh jalan kemana kasih tahu. Mun kau kita itu menjadi Jibrilnya anak. Napa jadi Jibrilnya anak? Malah jari lawannya, mendidik lawannya. Tapi namanya kita super sibuk juga, kada kawan juga kita mendidik anak. Cari akan Jibril kesedihan. Cari Jibril di sekolahan banyak. Jibril sekolah kan dia kemana ke Darussalam ini banyak banget Jibril jadi akan Jibril kesedihan. Ya kan ini adalah kendaraan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj gitu. Yang pertama bulan. Itu perjalanan ketika di alam nasuk alam dunia, perjalanan dari Masjidil Haram Makkah ke Palestina. Itu menggunakan buraq, naik ke atas langit 1, 2, 3 sampai ke 7 itu menggunakan Mi'raj. Mi'raj ini tangga, lamunnya naik di situ, berjejak di situ, naik sorongannya. Ibaratnya kayak lift eskalator di kibol lah, berjejak naik sorongannya. Nah itu karena Mi'raj karena lawan orang yang ketiga ketika Nabi Muhammad dari langit ke-7 di Sidratul Muntaha sampai ke ujung Sidratul Muntaha itu di hadapan Jibril, di hadapan Jibril dan situ Nabi Muhammad kedua kali melihat Jibril yang seutuhnya dengan rupa yang asli. Yang pertama kan ketika di Gua Hira pertama kali bertemu Jibril, yang kedua ketika Sidratul Muntaha. Nah sesudah di Sidratul Muntaha itu naik ke atas ke Mustawa sampai ke Arsy sampai ke Hadratul Ilahiyah itu menggunakan rof ini jadi ada yang mengatakan kayak awan jadi naik di situ awannya naik kayak padang sumbokong lah berarti. Nah padang gokong nah kalau kehidupan itu terbang benar kayak itu. Ada juga yang mengatakan kayak hamba soalnya nonton padang jin dan juga berarti yang terbang itu dah. Ada juga mengatakan kayak itu. Nah jadi singkat cerita berangkat Nabi Muhammad menggunakan buraq dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Palestina. Tapi Nabi Muhammad ini kada langsung ke Palestina, tetapi singgah dulu di beberapa tempat transit. Yang pertama singgah di yang namanya Zatul Nakhlin yang mempunyai pohon kurma ya. Apa itu Zatul Nakhlin? Yaitu adalah kota Madinah. Sebab kenapa kota Madinah itu disebut Zatul Nakhlin? Sebab disitulah banyak tumbuh pohon-pohon kurma. Lalu Nabi Muhammad sembahyang 2 rakaat di sana. Tuntung sembahyang, jadi Jibril, wahai Nabi Muhammad, pengen tahu di tempat napa? Ada tahunya Nabi.
Jadi Sayyidina Jibril di sini sampai nanti akan berhijrah. Nah di sini kan nanti dia pacang berhijrah aja Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu tahu Sidin pacang diusir di kota Mekah, hijrahnya kemana? Ke Madinah. Setelah itu berangkat lagi Nabi Muhammad sampai di Yordania, tempatnya di Madian, di Syajaratul Musa, pohonnya Nabi Musa. Tempat dulu Nabi Muhammad bernaung. Nabi Musa bernaung di situ dari kejaran Firaun. Di situ Nabi Muhammad sembahyang 2 rakaat mengambil berkat bekasnya Nabi Musa. Setelah itu berangkat lagi Nabi Muhammad setelah sembahyang 2 rakaat menuju ke Bukit Tursina. Bukit Tursina ini adalah tempat munajatnya Nabi Musa. Disitulah Nabi Musa mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Musa itu disebut dengan Kalimullah. Setelah itu, setelah sembahyang 2 rakaat di sana, Nabi Muhammad berangkat lagi sampai ke Baitul Lahim. Baitul Lahim ini sudah masuk kawasan Palestina. Nah, disitulah tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad sembahyang 2 rakaat di sana. Apa yang pelajaran yang kita dapat, yang kita ambil di sini? Nabi Muhammad kan orang yang luar biasa. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia daripada Nabi-Nabi yang lain. Ternyata Nabi Muhammad mengambil berkat dengan bekasnya Nabi Musa, dengan berkat bekasnya Nabi Isa. Sidin sembahyang di Syajaratul Musa, mengambil berkat bekasnya Nabi Musa pernah singgah di situ. Mengambil berkat di Gunung Bukit Tursina, di situ Nabi Musa pernah munajat. Dan beliau mengambil berkat di tempat dulu dilahirkannya Nabi Isa. Nabi Muhammad itu hebat. Nabi Muhammad ini pimpinan para nabi dan rasul. Ternyata Sidin hafal mengambil berkat lawan orang yang derajatnya di bawah kali Sidin. Bolehkah? Boleh banget. Mengambil berkat lawan orang yang derajatnya rendah. Apakah ada boleh? Kita ini kan disuruh hidup ini mencari berkat. Bahkan kita ini mengkaumkan jadi pemburu berkat. Pemburu berkat. Orang yang mulia boleh mengambil berkat lawan orang yang derajatnya di bawah. Contoh nih lah, lamunya pian yang mengundang Munawwar, mengundang maulidan sendiri. Kan biasanya maulidan kalau guru hakim, kalau memimpin lah. Nah, pas membaca doa, giliran membaca doa, apakah guru Munawwar yang membaca doa maulid itu? Ternyata ada. Itihar yang dijulung sini lawan guru yang lain lah buah sendiri. Padahal yang paling mulia, yang paling afdal untuk membaca doa itu adalah guru Munawwar. Tapi disuruh sini lawan buah sini guru yang lain. Ini adalah tawaduknya guru Munawwar, dan guru Munawwar hendak mengambil berkat lawan yang lain. Padahal guru Munawwar lebih afdal daripada yang lain. Berarti boleh balik. Sama inilah kayak kita nih. Umpamanya mudah ubah-ubah berusaha kumpul dibuka. Biasanya kita lagi menyentuh ziarah di Sultan Tunan. Tuntung ziarah ke makam Abah berusaha kumpul, sembahyang duha hilangkan sikit. Itu biasanya kita sembahyang di tempat dulu di mana Abah guru pengajian. Kan di tangan apa? Nah, maka jadi sembahyang 2 rakaat di situ. Ambil berkat. Tuntung sembahyang 2 rakaat bermaju sedikit. Ke tempat dulu Abah guru menjadi imam di situ. Napa gerak? Ambil berkat. Ambil berkat berkat. Sama kayak kita di sembahyang di Al-Karomah. Nah, kan di Al-Karomah itu di tangan-tangan itu ada kalau nang bekas imam bahari, di tengah-tengah itu yang berkaca dah. Yang berkaca kita sembahyang 2 rakaat di situ. Napa gerak mengambil berkat. Sebab di situ banyak wali-wali turun yang menjadi imam di situ. Orang-orang hebat. Tumpang tadi kita disuruh sambil berkat. Lalu setelah di Baitul Lahim, berangkat Nabi Muhammad sampai ke Masjidil Aqsa. Lalu Nabi Muhammad mengikat buruk di mana tempat dulu para nabi-nabi mengikat buruk. Masuk Nabi Muhammad sembahyang tahiyatul masjid, tuntung sembahyang tahiyatul masjid. Setelah seharinya diintihi oleh Nabi Muhammad, banyak terkumpul para nabi-nabi dan rasul nanti. Lalu singkat cerita, Sayyidina Jibril azan, kemudian Umar, para nabi-nabi seluruhnya bersok-sok. Lalu siapa yang disuruh untuk menjadi imam? Lalu Sayyidina Jibril
mengutip tangannya Nabi Muhammad, menyuruh maju ke depan untuk menjadi imam. Ini menjadi dalil bahwasanya Nabi Muhammad itu sidin ini adalah pemimpin para nabi dan rasul. Cucuk Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan rasul. Ini panggilan kehebatan Nabi Muhammad yang luar biasa. Kenapa yuk? Sidin kawah mengalahkan pedatuan Sidin Isma derajat. Bahkan di belakang Nabi Muhammad sembahyang itu pedatuan Sidin Nabi Ibrahim bahkan Nabi Ismail di belakang Sidin. Ternyata Nabi Muhammad yang menjadi imam, padahal Nabi Muhammad ini orang anu hanya raja diutus dunia malah jauh tuhaan Nabi bahari. Ternyata saking kehebatannya Nabi Muhammad ini luar biasa, sampai-sampai Sidin ini kawan mengalahkan derajatnya pedatuan Sidin, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Adam, bahkan seluruh nabi-nabi, seluruh para rasul itu derajatnya dikalahkan oleh baginda Nabi Muhammad. Karena para nabi itu yang kawan menyamai derajatnya Nabi Muhammad, apalagi sampai melebihi Nabi Muhammad. Untung banget kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad, untung. Bahkan kita ini menjadi umat terbaik, ini berkatnya Nabi Muhammad. Allah Ta'ala yang menegaskan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini ujar Allah Ta'ala, kalian wahai umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik yang diutus ke muka bumi ini. Kenapa kita jadi umat yang terbaik? Jelas berkatnya Nabi Muhammad. Makanya kada Nabi Muhammad kita kada jadi umat terbaik. Lalu setelah itu, singkat cerita, Nabi Muhammad Mi'raj pulangnya, kita berkisah Mi'raj pulang. Tuntung sudah kisah Isra, walaupun secara singkat. Mi'raj, berangkat Nabi Muhammad ke langit pertama dari Masjid Al-Aqsa. Itu menggunakan apa pula? Mi'raj. Berangkat Nabi Muhammad sampai ke langit pertama. Di depan pintu langit pertama, pintu-pintu langit itu, langit-langit itu ada pintu-pintunya. Lalu Sayyidina Jibril mengatur, tok, gitu kan, tahu juga orang. Artinya Sayyidina Jibril meminta izin, tok, ya istilahnya. Lalu jadi malaikat menjaga, siapa di luar? Aku Jibril. Napa yang pelajaran yang kita dapat di sini yo? Malaikat Jibril ini kan pimpinannya para malaikat. Ibaratnya itu presidennya. Seluruh malaikat itu tahu lawan malaikat Jibril. Ternyata malaikat Jibril setiap masuk langit 1, langit 2, langit 3 seterusnya, ternyata Sidin selalu minta izin. Inilah malaikat Jibril pelajari adab lawan kita. Lu punya hendak masuk ke orang terus minta izin dulu. Jangan kayak orang kampung sing masuk menyusul. Masuk ya. Sampai di dapur sudah membuka tutup kurang. Mau ngipung iwak kurang. Jangan minta izin dulu sekalipun rumah Marina seorang. Lu bajunya kamu masuk ya harus mendusur di rumah Marina aku juga aja. Jadi kadang bapak bujur Marina seorang. Mendusur terus ya. Marina seorang kan sing selawatan. Ya kan? Bakatuk lawan lo punya mengatuk bilang siapa sambat ngaran jangan siapa di luar aku jadi aku siapa aku panggil gitu. Kalau punya mengatuk malam lima orang kira orang maling ini sambat ngaran aku Jibril lawan siapa lawan Muhammad. Jibril lawan Muhammad ini nilai mereka Jibril menyambat Nabi kita itu Muhammad aja. Jangan dipadahkan Sayyidina Jibril kada ada kawan Nabi Muhammad. Kenapa Sayyidina Jibril dia menyambat Nabi kita Muhammad aja. Jangan dipadahkan kada ada. Inya Nabi Muhammad tuh lawan malaikat Jibril itu makom bekasih-kasihan, makom bekasih sayangan. Ibarat tuh nang kayu orang sarumah, nang kayu orang badang sana. Inya di kitab tuh idza tahabba saqatal adab. Lah punya orang tuh saling bercinta-cintaan, adab tuh hilang. Adab tuh hilang. Sama ayat bilang, ulun dengar kayak guru Wildan lawan guru Hatim, kan sama-sama ulama tuh guru hebat tuh. Itu namanya betah pada dua tuh kadang yang guru ada. Wildan nak apa? Gitu kan? Kayak orang bang bedang sana bang juga. Sebab lo punya mangiau guru itu nang kayak seakan-akan nang kayak ada jarak di antara kita, kalau gitu.
Ini lagunya makam kasih sayang itu ada tuh hilang. Contoh adalah pian soalnya nonton sinetron. Ya tak bertahap. Ada bos nila mang ya sekretaris. Rupanya si sekretaris ini bunga surahnya dikiau oleh si bos. Jadi dari si sekretaris ini, iya pak, ada apa pak? Jadi dari si bos ini, deklah jangan panggil saya bapak, panggil saya mas aja. Seharusnya kan adatnya mengiau, bapak disuruh iau mas aja. Ini namanya makam kasih sayang, bekasih kasihan itu ada tuh hilang ada tuh. Nah kayak adalah contoh adalah ada babinian babiniannya bungas naik taksi. Rupanya si supirnya gini kai si supirnya gini. Jadi dia si babinian gini kai nak kasih kai nak membantu kai nak gas kai. Jadi dia si kai jangan kau aku kai di sini. Namanya aku di kiau kai kata Tuhan di sini kena kamu gas aku. Kamu gas aku. Saya kiau aku di sini tak ada bisa dikit kau aku lagi di sini. Kau lagi di sini. Ini namanya makam kasih sayang itu bilang ada. Ampun maaf memang kayak ulun di sini. Mungkin lah ulun di sini pacul baju. Itu mungkin. Tapi namanya lawan kasih. Lawan bini jangan baju selawar gitu. Istilahnya artinya apa namanya makam kasih sayang itu ada tuh hilang. Jadi Sayyidina Jibril mengiau Nabi Muhammad jangan dibadakan pada ada. Itu makam kasih sayang pada dua ada makam kayak bedak sansa. Iya Pak, lalu langsung adalah Sayyidina Jibril kalau Nabi Muhammad dibukai disambut. Ini penjaga malaikat pertama itu ngarannya malaikat Ismail ngarannya. Ini malaikat Ismail ini kadang pernah naik ke atas, kadang pernah turun ke bumi. Istiqomah di langit pertama itu kecuali pernah turun sekali apabila ketika wafatnya Rasulullah SAW. Nah, bergerak turun tempat menyembah yang akan Nabi. Ini waktu Nabi Muhammad meninggal itu malaikat itu berbondong-bondong bergerak tempat menyembah yang akan Nabi. Jadi sekali gitu aja malaikat Ismail ini turun ke dunia ini karena pernah lagi saat itu. Nah, jadi disambut oleh malaikat di sana. Ini panggilan ada nilai lagunya kita nih apa? Ada tamu datang kepada kita, harus kita sambut. Kita sambut dengan murah senyum, dengan lapang hati. Ditupang adabnya. Hamba nila kayak kita nila tulak ke pasar Batuah, kita ke pasar Bajo. Lamunya kita berjalan di pasar Batuah situ, itu bubuhan orang berjualan itu kada duduk di dalam lagi, duduk di luarnya. Lamunya kita lewat, Pak, sini Pak, masuk Pak, lihat dulu Pak, sayang bini, masuk dulu Pak, dipilih baju baru. Disambutnya, ada nang rangut dah. Itu Pak adabnya. Lalu masuk Nabi Muhammad di bawah malaikat Jibril bertemu sahibul wilayah langit pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, sahibul wilayah langit pertama itu adalah Nabi Adam. Dibawa oleh malaikat Jibril B6 mendapat oleh Nabi Adam. Artinya di sini kita dapat pelajaran juga pulang adalah lamunya kita nih datang ke wilayah orang bagus kita itu umpat B6 ke situ. Sama juga adalah kayak kalau warga pian umpamanya orang hulu sungai sana umpamanya datang meelang ke Martapura meelangi pian itu bagusnya kada hanya meelangi pian aja tetapi bagus ziarah kepada sahibul wilayah sini siapa apa kumpul apalagi memang jarang juga ke Martapura sini lamunya kada kawa juga ziarah wada sidin kirim Fatihah barang sebagai tanda adat kita lawan sahibul wilayah di sini. Sama juga nilang lamunya pian dari hulu sungai kan kena terlewati di asfalt tuh lamunya ke kiri ke makam Datuk Kalampayan kita kada kawa ziarah mempunyai seorang terbaca kirim Fatihah barang kena lamunya sampai di rantau ada di sana kena Datuk Nuraya Datuk Samsul Datuk Sulban kita kada kawa ziarah kita bancak juga kirim Fatihah itu adabnya lamunya masuk ke wilayah orang. Bahkan nila lamunya ada kubur-kubur di pinggir jalan itu kubur-kubur berkeramat walaupun tidak ada kenal lawan sini
Al-Fatihah kesan sidin hadap jadi itu. Lalu naik pulang dari langit pertama menuju langit kedua, bertemu dengan Nabiullah Yahya dengan Nabiullah Isa. Ini berdua besuk sekali mirip dengan berdua ini. Kemudian berangkat lagi dari langit kedua menuju langit ketiga, di situ bertemu dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ini Nabi Yusuf itu luar biasa, kita ulangnya di antara keistimewaannya orangnya bungas banget Nabi Yusuf ini. Makanya dia bilang mudahan anak cucu kita bungas. Makanya dia kalau punya mencari pasangan itu cari nang bungas, kalau punya sorong dia sudah hirang, ini barang putih, jadi itu menyalahkan anaknya hitam putih. Belak. Jadi nilai di antara keistimewaan Nabi Yusuf ini mempunyai nasab yang luar biasa. Nabi Yusuf Nabi dan Rasul, Abah Sidin Nabi Yakub Nabi dan Rasul, Kai Sidin Nabi Ishak Nabi dan Rasul, Datu Sidin Nabi Ibrahim Nabi dan Rasul. Nasabnya Nabi Yusuf ini istimewa, nasab keemasannya luar biasa. Makanya nih jangan namanya kita nih hendak mencari pasangan cari nasab yang bagus. Kamu jadi gitu juga mau ngawini syarifah itu jarak nyatanya bagus jangan rusak nasab orang. Seorang yang jamba gini jangan wani-wani mengawini syarifah rusak nasab orang. Soalnya nasab itu mengikut menggiring laki. Umpamanya adalah nang laki asegab, nang bini al-habsyi, anaknya itu berataan asegab berataan jadinya. Tapi lagunya bininya al-habsyi, lakinya al-alabi, pasang anaknya jadi alabiuan kan? Lakinya alabiuan aja dia anaknya, kan rusak nasab orang jadinya. Lalu setelah bertemu dengan Nabiullah Yusuf, naik pulang ke langit keempat, bertemu dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Ya sahibul wilayah langit keempat itu Nabi Idris. Kenapa Nabi Idris itu berada di langit keempat? Ini biasanya Nabi Idris ini ada utang jasa lawan malaikat penjaga langit keempat, penjaga langit matahari. Ini jadi suatu hari waktu itu panas hari menggantang luar biasa. Jadi Nabi Idris ini marah lawan malaikat penjaga matahari. Haji sidinnya kayak apa? Haji sidin nasib malaikat penjaga matahari sudah panas matahari luar biasa, ditambah lagi pulang darat. Lalu Nabi Idris ini berdoa, Allahumma khaffif an malakis syamsi harraha wa'inhu ala nafriha. Ya Allah, ringankan daripada malaikat penjaga matahari ini panasnya ini matahari, dan tolong dia daripada menampung beratnya ini matahari. Sekali lagi esok hari timbul matahari ini panasnya berkurang, lawan beratnya berkurang. Jadi jar malaikat takut ya Allah, apa nih? Ini jar Tuhan berkat doa hamba Idris di sini. Lalu malaikat ini berdoa, ya Allah, jadikan ulun dengan Idris khullah kekasih. Makanya Nabi Idris ini diangkat di langit keempat. Setelah itu Nabi Muhammad naik ke langit kelima bertemu dengan Nabiullah Harun alaihissalam. Kemudian naik ke langit ke-6 bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Ini Nabi Musa lawan Nabi Harun ini berdua adik. Nabi Musa ini adiknya Nabi Harun. Ada yang mengatakan tatuhan Nabi Harun 4 tahun, ada yang mengatakan tatuhan Nabi Harun 3 tahun. Tapi inilah yang pelajaran yang kita ambil di sini apa? Nabi Musa di langit ke-6, Nabi Harun yang kakak di langit ke-5. Ini menunjukkan derajat nang adik ternyata lebih tinggi daripada nang kakak. Bisa kan gitu? Bisa. Ini kemuliaan itu terserah Allah Ta'ala menunjuk ke mana. Kedepan dulu Tuhan kah anu kata serah Allah Ta'ala menunjuk khususnya itu ke mana. Contoh nilainya kayak apa Guru Salman Jalil. Guru Salman Jalil berapa tahun sih mengaji di Mekah sana. Alimnya luar biasa, boleh ke kampung, boleh ke Banua, sampai diangkat menjadi qadil qudot, pimpinannya para qadi karena keilmuan yang luar biasa. Di antara murid sidin ialah Abah Guru Sokupul. Ternyata seiring berjalannya waktu, ternyata Abah Guru Sokupul menjadi seorang ulama yang luar biasa. Kenapa pulang babuleng?
Guru Salman Jalil pulang yang duduk mengaji lawan abang guru sekumpul. Padahal duhur murid sholat. Kenapa jadi senang akan mengaji pulang lawan murid sorong? Karena sidin mengetahui khususiat yang luar biasa yang ada di dalam dirinya abang guru sekumpul. Nang kaya Datuk Kalampayan mengaji lawan urus Syekh Saman Al-Madani itu sebenarnya lawannya dari segi bagian jauh tuhaan Datuk Kalampayan. Ini Datuk Kalampayan itu mengaji lawan Syekh Saman itu waktu berumur 65 tahun. Pas sesudah umur 70 tahun kan Datuk Kalampayan boleh ke Banua. Waktu Datuk Kalampayan mengaji lawan Syekh Saman itu, Syekh Saman waktu itu berumur 50 tahun aja kurang lebih. Kenapa Datuk Kalampayan padahal alimnya luar biasa mengaji pulang lawan ang ta'anu? Sebab sih tahu khususiat yang ada di dalam diri Syekh Saman ini. Jadi khususiat itu terserah Allah Ta'ala menunjuk. Nabi Musa ternyata lebih tinggi, lebih masyhur malah daripada Nabi Harun. Contoh inilah nah kayak guru kita di Kampung Melayu, Guru Munawar kakak Sidin, Guru Munawir. Ya kalau kedua adik ada dua sama-sama orang alim, sama-sama orang hebat. Ternyata dari segi bermasyhuran, masyhur siapa, terkenal siapa? Guru Munawar apa? Guru Munawar. Padahal keduanya sama-sama hebat. Itulah terserah Allah Ta'ala menunjuk ada yang masyhur, ada yang masyhur. Bahkan bila ada orang mendengar kisah suah nila ketika Guru Munawar ini ngisi ceramah di daerah Kalteng ya, di daerah Kalteng tuntung ceramah kan Guru Munawar kepulang dari bawah tuntung ceramah rupanya mungkin entah makanan atau apa. Jadi Guru Munawar ini kakak Sidin pepandiran Guru Munawar ini bunda menyawanya karena ini orang bunda menyawa bahasa kampung kan. Jadi itu rupanya ada teman guru lawan Guru Munawir guru jar tolong jar balik adat lawan keguruan kami jangan bunda menyawa jadi keguruan kami. Jadi di Guru Munawir ini adik bunda aja Sidin, adik bunda Sidin. Inilah khususnya itu terserah Allah Ta'ala kemana mau menuju. Setelah bertemu dengan Nabi Musa, naiklah lagi Nabi Muhammad menuju ke langit ketujuh. Di situ bertemu dengan pada Tuhan Sidin Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Marhaban bi'ibnin soleh wa nabiyin soleh. Selamat datang wahai putraku yang soleh dan Nabi Ibrahim. Setelah itu berangkat Nabi Muhammad menggunakan menggunakan umpat dihalalnya malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha sampai gunung Sidratul Muntaha. Lalu Nabi Muhammad Sayyidina Jibril hampir 4 mengawani. Dan Nabi Muhammad ayat mukul khalilah. Apakah seorang kekasih di sini meninggalkan kekasihnya? Dan Sayyidina Jibril hadza maqami ini pan sudah bukan ulun. Lamunnya ulun melewati pada batas ini ulun hancur, biar pulang langsung naik hadap Allah Ta'ala. Nabi Muhammad berangkat dari Mustawa sampai ke Arsy sampai ke hadap ilahiyah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad yang pertama sembahyang 5 waktu, yang kedua Nabi Muhammad mendapatkan oleh-oleh yaitu surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah yaitu amal Rasul termasuk ayat kursi itu dapat hadiah ketika Isra Mi'raj itu. Yang terakhir ialah mendapatkan maghfirah ampunan yang luar biasa kesan umat Nabi Muhammad SAW. Inilah keistimewaan sembahyang adalah merupakan perintah Allah Ta'ala yang sangat agung. Mudah-mudahan kita tidak sampai keluarga selalu mendapatkan hidayah. Perhatikan sembahyang, jangan sampai meninggalkan sembahyang. Awal-awal yang dihisab nanti daripada amal seorang hamba itu adalah sembahyangnya. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, rencana umroh, haji, qabul segala hajat, mati dalam keadaan husnul khotimah, amal iman sempurna, Islam sempurna, masuk surga dengan hisab berkumpul dengan Rasulullah dan wali